Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Apakah hari ini ada teman-teman yang tidak masuk? Baik, hari ini masuk semua ya. Jadi pada hari ini kita itu akan belajar tentang teks deskripsi. Jadi sebelumnya saya ingin tanya sama kalian semua. Apakah kalian pernah mendengar istilah teks deskripsi sebelumnya? Belum pernah. Berarti teman-teman semua belum pernah mendengar istilah teks deskripsi ya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi dan jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman. Pertama ini ada pengertian teks deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan sebuah objek seperti benda, tempat, orang, dan lain-lain. Dan yang kedua, melibatkan panca indera atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek, tempat, atau orang tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata yang cenderung bermakna sifat, situasi, ataupun kondisi. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari teks deskripsi, yaitu menggambarkan bentuk objek, pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, yang selanjutnya ada struktur teks deskripsi, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama identifikasi, yaitu bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Dan selanjutnya ada deskripsi bagian, yaitu gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang ia lihat, dengar, rasakan selama mengamati objek pilihannya. Dan yang struktur yang ketiga itu ada kesimpulan atau kesan, yaitu bagian yang berisi kesimpulan ataupun kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Nah, yang selanjutnya ada jenis teks deskripsi. Yang pertama, berdasarkan bentuk itu dibagi menjadi 2, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Dan jenis yang kedua ada berdasarkan isi, yaitu teks deskripsi spasial, teks deskripsi objektif, dan teks deskripsi subjektif. Nah, yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks deskripsi, yaitu yang pertama menggunakan kata benda. Kata benda harus sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang objek. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan memberikan informasi tambahan tentang tempat, waktu, atau cara suatu tindakan yang dilakukan. Nah, ini ada contoh teks deskripsi. Teman-teman bisa membacanya ya. Apakah sudah dibaca semua teman-teman? Sudah, baik. Terima kasih. Nah, dari pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Dan jika tidak ada, untuk yang selanjutnya akan ada penugasan dari saya, yaitu membuat teks deskripsi secara berkelompok dengan teman sebangku, dan temanya adalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah.
Nah, teman-teman bisa langsung saja mengamati objek dan bisa keluar kelas. Jika sudah selesai, bisa langsung kembali ke kelas untuk mengumpulkan hasil teks deskripsi yang telah kalian buat. Apakah teman-teman sudah kembali ke kelas semuanya? Jika sudah, bisa langsung dikumpulkan ke depan. Baik, ini semua kelompok sudah mengumpulkan ke depan ya. Nah, mengingat waktu pembelajaran sudah hampir habis, dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa teman-teman simpulkan? Ya, silakan. Ya, kesimpulan yang sangat bagus. Baik, teman-teman, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Ya, berdoa selesai. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali untuk pertemuan yang selanjutnya.